Tes DNA yang dimanipulasi oleh cinta pertamanya, suamiku mengusirku yang sedang hamil anak kembar. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Suatu pagi yang cerah, ketika udara segar masuk melalui jendela kamar, membawa aroma bunga yang sedang mekar. Nadira, wanita yang selalu dipenuhi senyum lembut, duduk di tepi ranjang sambil memegang perutnya yang mulai membesar. 3 tahun pernikahan, 3 tahun menunggu dengan sabar, dan kini, kebahagiaan yang diimpikan akhirnya datang, anak kembar yang sudah sangat dinantikannya. Nadira, panggil Rafa, suaminya yang sedang berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya penuh dengan senyum tulus, penuh kebahagiaan. Kamu gak percaya, kan? Kita akan jadi orang tua dan 2, bukan 1, katanya dengan suara bergetar, seakan kata-kata itu begitu berat, namun penuh harapan. Nadira menatap Rafa dengan mata berbinar, lalu tertawa lembut. Aku masih tidak percaya, Rafa. Ini seperti mimpi, kita sudah menunggu begitu lama, dan sekarang, Nadira berhenti sejenak, matanya memerah. Ini akhirnya terjadi. Rafa mendekat dan merangkul Nadira, merasakan detak jantungnya yang saling berirama. Kita akan jadi keluarga yang sempurna, Nadira. Kembar, bayangkan 2 anak dalam satu waktu. Ini anugerah luar biasa. Namun, dalam kegembiraan yang mendera mereka, bayang-bayang masa lalu tiba-tiba menghantui. Tanpa mereka duga, Arini, wanita yang pernah mengisi hari-hari Rafa dengan canda dan tawa, muncul kembali. Kehadirannya datang dengan cara yang tak terduga, lewat pesan singkat yang dikirimkan Rafa, yang sekadar berbunyi, "Rafa, apa kabar? Semoga hidupmu bahagia. Aku ingin berteman. Mungkin kita bisa bicara." Saat Rafa pertama kali membaca pesan itu, hatinya terhimpit. Arini. Nama itu seperti duri yang menusuk perasaannya, mengingatkan pada kenangan yang telah lama terkubur. Di satu sisi, ia merasa tak ingin mengecewakan Nadira, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa Arini tiba-tiba muncul lagi? Hari itu, Rafa memutuskan untuk menjawab pesan Arini. Ia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjaga jarak, bahwa ia sudah berubah. Tetapi saat Arini menghubunginya lewat telepon, suara wanita itu yang dulu pernah ia cintai menggetarkan dadanya. "Hai, Rafa." Suara Arini terdengar ringan, namun ada nada yang berbeda. "Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku cuma ingin tahu bagaimana kabarmu. Tidak ada niat lain, hanya ingin berteman. Apa kita bisa bicara? Aku merindukan obrolan kita." Rafa terdiam. Matanya menatap Nadira yang sedang mengelus perutnya, tampak sangat bahagia dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya terbayang penuh keraguan. "Aku baik-baik saja, Arini," jawab Rafa akhirnya. Suaranya terdengar tegas namun dalam hatinya ada kerisauan. "Aku sudah menikah, Arini. Aku memiliki kehidupan yang baru sekarang." "Dan aku tahu itu," Arini menjawab dengan suara lembut namun penuh penekanan. "Tapi, Rafa, kita tidak bisa menahan masa lalu. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih ada dalam hatimu? Aku tidak ingin mengganggu kehidupanmu, hanya sekedar ingin berteman." Namun, meskipun Arini berbicara seolah semua sudah berlalu, Rafa tahu ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang mungkin lebih besar dari sekadar persahabatan yang Arini tawarkan. Dan saat dia menutup telepon itu, hatinya seperti dihimpit sesuatu yang tak terjelaskan. Arini masih ada di sana,
dalam bayangannya. Rafa menatap Nadira, dan senyumnya kali ini terasa canggung. Nadira yang masih terdiam, memperhatikan perubahan sikap suaminya. Sejak percakapan tadi, Rafa mulai sering menatap ponselnya dengan wajah serius. Nadira, meskipun tidak mengungkapkan apa-apa, merasakan ketegangan di antara mereka. Perasaan curiga tumbuh perlahan. "Nadira," kata Rafa, suaranya agak pelan, seakan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku harus pergi ke kantor sebentar. Ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan." Nadira mengangguk, meski hatinya tak tenang. "Rafa, kamu tahu kan, aku sangat senang kita akan menjadi orang tua. Tapi, kenapa belakangan ini kamu jadi jauh? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Rafa menatap Nadira, berusaha untuk tidak menampilkan keraguan yang ada di hatinya. "Tidak, sayang. Semua baik-baik saja," jawabnya, namun Nadira bisa mendengar ketegangan dalam nada suaranya. Namun, Nadira tidak percaya begitu saja. Matanya yang penuh kasih kini terisi kecemasan. "Rafa, apa ada sesuatu yang terjadi? Aku bisa merasakannya, ada yang berubah. Kalau ada yang ingin kamu bicarakan, kita bisa berbicara bersama. Aku ingin tahu semuanya, kita harus melalui ini bersama-sama." Rafa merasa sesak di dadanya, tak bisa menghindari kenyataan yang semakin mendekat. Aku hanya butuh waktu, Nadira," jawabnya terbata. "Kadang-kadang, masa lalu itu datang begitu saja. Aku sedang berusaha untuk menghadapinya." Nadira menatap suaminya dengan mata penuh emosi. "Rafa, kamu bukan hanya berdua dengan masa lalumu. Kita punya masa depan bersama. Aku berharap kita bisa menghadapi semuanya bersama." Namun, di balik senyum lemah yang ditunjukkan Rafa, hatinya tersiksa. Perasaan bersalah mulai merasuki setiap sudut pikirannya. Nadira yang sedang hamil anak kembar, yang ia cintai sepenuh hati, tak pantas merasakan ketegangan ini. Dan Arini, wanita yang muncul begitu saja, mengancam dunia yang sudah mereka bangun. Rafa tahu, ini adalah awal dari konflik yang tak terelakkan, sebuah pilihan yang harus dihadapi, antara masa depan bersama Nadira atau terjebak dalam kenangan yang tak bisa dilepaskan. Sebuah langkah licik yang tidak terduga dari Arini. Di balik senyumnya yang tampak tulus, ia mulai merancang rencana jahat, berusaha untuk kembali merebut hati Rafa dengan cara yang tak terhormat. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahan orang-orang di sekitarnya, dan kali ini, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kebahagiaan Rafa adalah dengan merusak pernikahannya dengan Nadira. Arini memutuskan untuk bermain dengan kebenaran dan kebohongan, memanipulasi realitas dengan cara yang mengerikan. Dengan penuh perhitungan, ia menyewa sekelompok orang untuk menguntit Nadira. Mereka mengikuti setiap langkah Nadira, bersembunyi di balik bayang-bayang, mencatat segala gerak-geriknya, bahkan merekam setiap interaksi Nadira dengan orang-orang lain. Tujuannya bukan hanya untuk mengintai, tetapi untuk mencari celah di mana ia bisa menumbuhkan keraguan dalam hati Rafa terhadap istrinya. Pada suatu sore yang mendung, ketika Nadira sedang berbelanja sendirian di sebuah pusat perbelanjaan, seorang pria yang disewa oleh Arini mendekatinya. Dengan kecermatan seorang profesional, pria itu mulai memotret Nadira tanpa disadari. Ia mengambil gambar-gambar dengan hati-hati. Gambar Nadira sedang berbicara dengan seorang pria asing di luar kafe. Gambar Nadira tersenyum manis ketika pria itu memberikan sebuah bunga padanya. Tanpa konteks, gambar-gambar itu bisa terlihat sangat mencurigakan. Arini, dengan keahlian manipulasi yang luar biasa, mulai mengedit foto-foto tersebut. Ia mengubah sudut pandang dan menciptakan ilusi bahwa Nadira sedang berselingkuh. Dalam beberapa foto yang diedit,
Arini bahkan menambahkan kilasan-kilasan yang seolah membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa, sesuatu yang bisa membenarkan tuduhan perselingkuhan. Kemudian, dengan penuh perhitungan, Arini mengirimkan foto-foto yang telah dimanipulasi itu kepada Rafa. Ia tidak memberinya penjelasan panjang lebar, hanya menyisipkan pesan singkat yang penuh sugesti. Apakah kamu yakin dengan wanita yang kamu nikahi, Rafa? Lihatlah apa yang aku temukan. Ini bukan kebetulan. Rafa menerima pesan itu pada malam hari, saat ia baru saja kembali dari kantor. Matanya langsung tertuju pada foto-foto yang dibuka dengan tergesa-gesa, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Foto Nadira, istrinya, sedang tersenyum di depan pria asing. Begitu dekat, seakan ada keintiman di antara mereka. Rafa merasa ada yang salah. Kenapa Nadira tidak memberitahunya tentang pria itu? Kenapa Nadira tidak mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan seseorang? Hatinya berdegup kencang, perasaan cemas dan bingung menyelimuti pikirannya. Ia teringat percakapan mereka tadi pagi. Nadira terlihat bahagia, penuh harapan tentang masa depan mereka, tentang anak-anak yang akan mereka miliki. Tetapi sekarang, semua itu seakan runtuh dalam sekejap. Rafa, dalam kebingungannya, memutuskan untuk menunggu, mencari penjelasan dari Nadira. Namun, malam itu, tidur seakan tidak datang dengan mudah. Gambar-gambar itu terus menghantui pikirannya, merobek perasaannya, memunculkan pertanyaan yang tak terjawab. Keesokan harinya, Rafa memutuskan untuk bertanya langsung kepada Nadira. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun hatinya bergejolak. Ia menunggu Nadira pulang dari kelas yoga pagi yang rutin ia ikuti. Saat Nadira memasuki rumah dengan senyum cerah, Rafa duduk di sofa, memandangnya dengan tatapan serius. Nadira merasakan ada yang berbeda dengan sikap suaminya. "Rafa, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" tanyanya, kebingungan. Rafa menatap Nadira tajam, seolah mencari jawaban dari matanya. "Aku ingin tahu, Nadira," suaranya terdengar rendah, penuh ketegangan, "siapa pria itu?" Nadira terkesiap, wajahnya langsung memucat. "Pria-pria siapa, Rafa?" Nadira bertanya dengan hati yang berdebar. Tapi Rafa tak memberikan penjelasan lebih. Ia hanya menunjukkan ponselnya, menampilkan foto-foto yang telah dimanipulasi Arini. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pria itu? Apa yang terjadi di antara kalian?" tanya Rafa dengan suara yang mulai bergetar, perasaan kecewa dan marah mulai menguasainya. Nadira merasa tubuhnya lemas, seperti tersambar petir. "Rafa, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu hanya kebetulan. Pria itu hanya membantu aku membawa barang belanjaanku. Aku tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya." Nadira mencoba menjelaskan dengan cemas, namun suaranya bergetar, mencari-cari kata-kata yang bisa meyakinkan Rafa. Rafa memegang kepala, merasa pusing dengan kebingungannya. "Aku tidak tahu lagi, Nadira. Semua ini terlalu banyak untuk aku terima. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suaranya hampir terdengar putus asa. Nadira terdiam, hatinya hancur melihat Rafa terjerat dalam kebohongan yang bukan berasal darinya. Air matanya mulai mengalir, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. "Rafa, aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu harus percaya padaku." Nadira berseru dengan penuh emosi, sambil memegang kedua tangan Rafa. "Ini bukan apa yang kamu lihat. Tolong, percaya padaku." Namun, Rafa terdiam. Keraguan semakin menguasainya, dan semakin sulit baginya untuk melihat kebenaran di balik foto-foto itu. Hatinya terasa hancur, dan meskipun ia ingin percaya pada Nadira,
Perasaan yang sudah ditanam oleh gambar-gambar itu begitu kuat, begitu menghancurkan. Sementara itu, Arini, yang menyaksikan dari jauh, tersenyum licik di balik bayang-bayangnya. Rencananya baru saja dimulai, dan ia tahu ini baru langkah pertama dalam merusak kebahagiaan Rafa dan Nadira. Apa yang bisa lebih menyenangkan baginya daripada melihat pasangan yang sempurna itu terpecah belah? Kegelapan yang perlahan merayapi hubungan Rafa dan Nadira. Setelah menerima foto-foto yang telah dimanipulasi oleh Arini, Rafa merasa hatinya terbelah antara dua dunia. Satu dunia yang selama ini ia percayai, dunia di mana ia dan Nadira membangun kebahagiaan, menantikan kelahiran anak-anak mereka yang kembar. Dan satu dunia lagi, yang kini perlahan menghancurkan segalanya. Dunia yang penuh keraguan dan kebohongan yang disebarkan oleh Arini. Malam itu, Rafa kembali ke rumah dengan wajah yang dingin. Matanya yang biasanya penuh kasih kini tampak kosong. Seolah dunia ini tak lagi mampu memberikan jawaban yang ia butuhkan. Nadira yang sedang duduk di ruang tamu, menatap suaminya dengan penuh harap, merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar kecemasan. "Rafa," panggil Nadira lembut, mencoba meraih perhatian suaminya. "Ada apa? Kamu kelihatan berbeda." Rafa tak langsung menjawab. Ia menatap Nadira, namun matanya tak lagi berbinar seperti dulu. "Aku lelah, Nadira," katanya, suara yang terdengar kaku dan berat. "Aku hanya ingin istirahat." Nadira menunduk, merasakan ketegangan yang memanjang di antara mereka. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Rafa, kamu bisa cerita padaku, apa yang terjadi? Kita bisa bicarakan semuanya," ujarnya, suaranya penuh kehangatan dan harapan. Tapi Rafa hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Nadira. Aku hanya lelah," jawabnya dingin, seolah menghindari pandangan Nadira. Namun, di dalam hatinya, Rafa tidak merasa lelah. Ia merasa dihancurkan. Foto-foto yang dikirimkan Arini berputar-putar di pikirannya, menambah keraguan yang semakin mendalam. Meskipun ia tidak ingin mempercayainya sepenuhnya, keraguan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Foto Nadira yang tampak begitu akrab dengan pria asing itu, ditambah dengan percakapan mereka yang tidak pernah ia ketahui, semakin merongrong kepercayaannya. Kenapa Nadira tidak pernah menceritakan tentang pria itu? Kenapa ia tidak memberitahunya tentang setiap pertemuan, bahkan yang sekadar untuk urusan belanja? Seharusnya, Nadira tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Rafa berjalan ke arah jendela, menatap langit malam yang gelap. Aku hanya merasa ada yang salah, Nadira," katanya. Nadanya terdengar penuh kebingungan dan kekecewaan. Nadira berjalan mendekat, merasakan betapa dinginnya sikap Rafa. "Rafa, apa maksudmu?" Ia bertanya dengan suara yang bergetar, mencoba menangkap apa yang tidak terucapkan. "Ini tidak bisa aku biarkan begitu saja," jawab Rafa dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Foto-foto itu, Nadira. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa kamu pikir aku akan tetap diam?" Nadira terkejut, hatinya terluka mendalam. "Rafa, kamu tidak bisa begitu saja mempercayai foto-foto itu. Itu semua palsu. Aku tidak melakukan apapun. Kamu harus percaya padaku." Tapi Rafa hanya terdiam, seolah terperangkap dalam kebingungannya. Kamu tahu, Nadira, aku ingin percaya padamu. Tapi, bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua yang aku percayai tentang kita itu hanya ilusi?" Nadira terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Rafa, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu harus tahu itu."
Nadira berusaha menahan air mata yang mulai jatuh, tapi hatinya terasa seperti diremas. Ia bisa merasakan perbedaan yang mendalam dalam sikap Rafa, perasaan dingin yang begitu jauh. Dan begitu, tanpa klarifikasi yang memadai, Rafa perlahan mulai meragukan segalanya, termasuk anak-anak dalam kandungan Nadira. Pemikiran itu menyusup begitu saja, tidak bisa dihalangi. Bagaimana jika? Pikirnya, namun ia tidak ingin menyelesaikan kalimat itu. Bagaimana jika anak-anak itu bukan darah dagingku? Pikirnya, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rafa mulai mencari bukti-bukti lain yang memperkuat keraguannya, bahkan memeriksa setiap detail tentang Nadira yang dulu tidak ia pedulikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Nadira memang benar-benar setia padanya? Atau apakah mungkin, selama ini, ia telah hidup dalam kebohongan? Hari-hari berikutnya, Rafa tidak bisa menahan kecurigaannya. Setiap gerakan Nadira terasa mencurigakan, setiap senyuman yang ia berikan terasa kosong. Rafa mulai bertanya-tanya apakah itu hanya sebuah permainan. Apakah Nadira hanya berpura-pura bahagia sementara ia sendiri terjebak dalam kebohongan besar. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Rafa duduk di meja makan, memandangi foto-foto hasil editan Arini. Ia memegang telepon dengan tangan gemetar, berpikir apakah ia harus bertanya langsung pada Nadira, atau apakah ia harus mengungkapkan segala keraguannya. Semua itu terasa terlalu rumit, terlalu menghancurkan. Apakah anak-anak itu benar-benar anakku? Pikirnya dalam diam. Tanpa diduga, Nadira muncul di ambang pintu, menatap suaminya dengan penuh pertanyaan. "Rafa," katanya dengan suara lembut, "apa yang sedang terjadi padamu? Aku bisa merasakan bahwa kamu semakin menjauh. Kamu tidak seperti dulu. Apa aku telah melakukan sesuatu yang salah?" Rafa menatapnya dengan tatapan kosong, matanya penuh keraguan. "Aku hanya ingin tahu, Nadira," jawabnya. Suara suaminya kini dingin dan penuh pertanyaan. "Aku ingin tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Aku ingin tahu, apakah anak-anak itu benar-benar anakku." Nadira terdiam, seolah tersambar petir. Kata-kata itu seperti sebuah luka yang tak bisa disembuhkan. Air matanya menetes, namun ia tidak bisa menahan lagi. "Rafa, kamu tidak bisa begitu saja meragukan aku. Mereka adalah anak-anakmu. Rafa, mereka adalah darah dagingmu." Nadira berseru, suaranya penuh dengan emosi yang mendalam, penuh dengan cinta dan kebingungannya. Namun, meskipun Nadira menangis dan berusaha menjelaskan, Rafa merasa semakin terhimpit oleh keraguan. Setiap detik yang berlalu, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Akankah dia pernah bisa mempercayai Nadira lagi? Keraguan yang semakin menguasai Rafa. Perasaan yang selama ini ia coba tepis, kini tak bisa lagi disangkal. Seiring dengan ketegangan yang membara antara dirinya dan Nadira, Arini terus memanipulasi keadaan dengan sangat hati-hati. Ia tahu betul bahwa hanya dengan merusak kepercayaan Rafa sepenuhnya terhadap Nadira, ia bisa menghancurkan pernikahan mereka. Dan kali ini, ia memiliki rencana yang lebih licik dan lebih terencana. Rencana yang akan memperlebar jurang antara Rafa dan Nadira. Suatu sore yang sunyi, saat Rafa duduk termenung di ruang tamu, Arini menghubunginya lagi. Ia tahu bahwa kesempatan untuk memperburuk hubungan Rafa dan Nadira semakin terbuka lebar. Tanpa rasa bersalah, Arini mempermainkan perasaan Rafa, mencoba untuk meyakinkannya lebih jauh. "Rafa, aku tahu kamu sangat bingung," kata Arini, suaranya terdengar begitu lembut dan penuh perhatian. "Aku hanya ingin melihat kamu bahagia, dan aku tahu, kamu pasti ingin memastikan segalanya sebelum bayi-bayi itu lahir. Aku mengerti perasaanmu."
Rafa yang sedang berjuang untuk menahan perasaannya yang kacau, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu maksud, Arini?" tanyanya dengan suara penuh kebingungan dan kelelahan. Arini melanjutkan, seolah menawarkan solusi untuk ketidakpastian yang menggerogoti hati Rafa. "Aku pikir, mungkin kamu perlu melakukan tes DNA begitu bayi itu lahir, Rafa. Kita bisa memastikan segalanya. Jika kamu benar-benar ingin tahu, maka itu adalah cara terbaik untuk menghilangkan keraguanmu." Rafa terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Arini. Ia tahu bahwa Arini tidak pernah datang tanpa maksud tersembunyi. Namun entah mengapa, usulnya terdengar seperti jalan keluar yang bisa membuatnya tenang, bahkan jika itu hanya sementara. Aku tidak tahu. Tapi, jika itu bisa memberi kepastian, mungkin aku harus melakukannya, jawabnya, suaranya hampir tak terdengar, penuh keraguan. "Rafa, kamu layak tahu kebenaran," kata Arini, suara lembut namun penuh penekanan. "Aku hanya ingin membantu kamu. Aku tahu kamu sangat mencintai Nadira, tapi jika dia benar-benar setia, kamu harus mendapatkan bukti itu. Tidak ada yang lebih buruk dari hidup dalam kebingungannya, kan?" Rafa merasa terhimpit. Namun di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya bahwa Arini hanya ingin membantu. "Aku akan berpikir tentang itu," jawabnya dengan suara pelan, sementara dalam hatinya, rasa takut dan keraguan semakin menguasainya. Arini pun tersenyum, meskipun senyum itu penuh tipu daya. "Aku akan selalu ada untuk kamu, Rafa," ujarnya sebelum menutup percakapan mereka. "Kamu tidak perlu takut melakukan tes DNA. Ini akan memberi kamu kepastian." Namun, meskipun Arini tampil sebagai sahabat yang penuh perhatian, di balik semua itu, ia sudah merencanakan langkah lebih jauh. Tanpa diketahui Rafa, Arini sudah menyusun rencana untuk mengganti hasil tes DNA yang nantinya akan dilakukan. Ia menghubungi seorang kontak di laboratorium yang memiliki reputasi baik, menawarkan sejumlah uang untuk memanipulasi hasil tes tersebut. Arini tahu bahwa jika ia bisa memastikan hasil tes DNA menunjuk bahwa bayi-bayi itu bukan darah daging Rafa, maka keretakan antara Rafa dan Nadira akan semakin lebar. Tidak hanya itu, Rafa akan semakin merasa tertipu, semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah ia ciptakan. Semakin jauh Rafa terjebak dalam keraguan, semakin mudah baginya untuk merusak kehidupan rumah tangga mereka. Ketika Nadira melahirkan anak-anak mereka yang kembar, Rafa merasa cemas dan penuh ketegangan. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tes DNA yang telah ia pertimbangkan dengan begitu matang. Semua keputusan yang ia buat, seolah diliputi oleh kabut keraguan yang semakin pekat. Nadira, yang baru saja menjalani proses persalinan yang panjang dan berat, melihat suaminya dengan mata penuh harap. "Rafa, kenapa kamu tampak seperti ini? Apa yang mengganggu pikiranmu?" Nadira bertanya dengan suara lemah, kebingungannya jelas terasa. Rafa menatap Nadira dengan mata yang tidak bisa lagi menyembunyikan ketegangan. "Aku hanya ingin tahu, Nadira," katanya, suara yang lebih rendah dari biasanya, "aku ingin tahu kebenarannya." "Apa maksudmu?" tanya Nadira, suara cemas semakin terdengar jelas di tenggorokannya. Rafa menundukkan kepala, berjuang untuk mengungkapkan perasaannya. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku harus tahu bahwa mereka adalah anak-anakku." Nadira terdiam, hatinya terhimpit oleh kata-kata itu. "Rafa, apa yang kamu katakan?" Matanya mulai memerah, rasa sakit mulai merembes perlahan. "Apa kamu benar-benar tidak mempercayaiku? Anak-anak ini, mereka adalah darah dagingmu. Kamu harus tahu itu." Namun Rafa hanya diam. Pikirannya kembali berputar pada foto-foto yang dulu dikirimkan Arini,
pada semua keraguan yang telah ditanamkan dalam dirinya. Aku harus yakin, Nadira, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Setelah beberapa hari, tes DNA yang dijanjikan pun dilakukan. Tanpa mengetahui bahwa Arini telah menyogok pihak laboratorium untuk mengganti hasilnya, Rafa menunggu dengan cemas. Hasil tes datang, dan tanpa berpikir panjang, Rafa membukanya. Ketika ia melihat hasilnya, hatinya hampir berhenti berdetak. Hasil tes itu menyatakan bahwa bayi-bayi itu bukan darah dagingnya. Dengan perasaan tercabik-cabik, Rafa merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia menghadap Nadira dengan hati yang penuh kebingungannya. Nadira, suaranya serak, mereka bukan anakku, Nadira. Nadira terkejut, wajahnya berubah pucat seketika. Apa? Tidak. Itu pasti salah. Rafa, kamu harus mempercayai aku. Namun, meskipun Nadira berusaha keras membela diri, rasa sakit dan kebingungannya semakin besar dalam diri Rafa. Ia merasa dikhianati, merasa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Dan Arini, di sisi lain, tersenyum puas, meskipun ia tahu bahwa ia baru saja memulai permainan yang lebih besar. Kekuatan yang menghancurkan. Nadira baru saja melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan, melahirkan bayi kembar mereka, Reyan dan Naila. Keduanya adalah lambang dari harapan dan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Namun, takdir tampaknya sedang menguji ketahanan hubungan mereka dengan cara yang tak terduga. Setelah hari-hari penuh kebahagiaan pasca kelahiran anak-anak mereka, Nadira mulai merasa bahwa segala sesuatunya kembali berjalan normal. Rafa tampak lebih lembut, meskipun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia berusaha menyembunyikan kekecewaannya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemasnya yang kian membesar. Namun, rasa ragu itu tak kunjung pergi, dan saat hasil tes DNA yang telah disogok Arini datang ke tangannya, dunia Rafa kembali runtuh. Pada suatu pagi yang cerah, Rafa menerima hasil tes DNA itu. Matanya hampir tidak bisa mempercayai apa yang tertulis di atas kertas itu. Anak-anak itu, Reyan dan Naila, bukan darah dagingnya. Hati Rafa berdegup kencang, hampir tak mampu menahan ledakan perasaan yang mulai mengguncang tubuhnya. Semuanya, semua yang telah ia percayai, seakan hilang begitu saja. Ia merasa terjebak dalam sebuah kebohongan besar, sebuah kenyataan yang tak bisa ia terima. Tanpa bisa mengendalikan emosinya, Rafa langsung pergi ke kamar tidur mereka, tempat Nadira tengah berbaring, masih lemah akibat operasi sesar yang baru saja ia jalani 3 hari yang lalu. Nadira yang sedang berusaha untuk menyusui Naila, melihat suaminya masuk dengan wajah yang penuh kekosongan, seolah ada badai besar yang datang menghalangi segala yang ada di hadapannya. "Rafa, ada apa?" tanya Nadira, melihat perubahan mendalam pada ekspresi wajah suaminya. Namun, jawaban yang ia terima bukanlah jawaban yang ia harapkan. Rafa melemparkan hasil tes DNA itu ke arah Nadira. "Ini, lihat," teriaknya, suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. "Anak-anak ini bukan darah dagingku, Nadira. Ini hasil tes yang sah. Jadi, katakan padaku, kenapa kamu berbohong selama ini?" Nadira terkejut, memandang Rafa dengan tatapan kosong. Matanya berkaca-kaca, tak tahu harus berkata apa. "Rafa, ini tidak benar. Itu pasti kesalahan, hasil yang salah. Kamu harus percaya padaku." Nadira mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa lemah akibat luka operasi. Namun, Rafa tidak mendengarkan. Amarahnya sudah membakar semua rasionalitas dalam dirinya. "Kamu pikir aku bodoh, Nadira?" teriaknya, suaranya makin meninggi. "Selama ini aku membangun hidup denganmu,
Dan sekarang kamu hancurkan semuanya dengan kebohongan ini? Aku sudah cukup sabar, Nadira. Tapi ini sudah terlalu jauh. Nadira berusaha meraih tangan Rafa, namun dia menghindar. Rafa, tolong dengarkan aku. Ini bukan kesalahanku, aku tidak pernah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kata Rafa dengan penuh kemarahan, kemudian ia memutar tubuhnya dan mulai berjalan menuju pintu. Kamu harus pergi, Nadira. Aku tidak mau kamu di sini lagi. Aku tidak ingin anak-anak ini ada di rumah ini. Kamu, dengan segala kebohonganmu, kamu harus pergi. Nadira terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bibirnya bergetar, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Rafa, jangan lakukan ini. Aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Tolong, kamu tidak bisa begitu padaku. Tapi Rafa sudah tidak peduli lagi. Amarahnya telah menguasai dirinya. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Nadira, jawabnya dengan suara penuh kepahitan. Pergi dari sini, sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Nadira jatuh terduduk di tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas dan lelah. Ia baru saja melahirkan anak-anak mereka dengan operasi sesar, dan sekarang ia dihadapkan pada kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa suaminya, yang selama ini ia cintai, tiba-tiba saja mengusirnya dengan begitu kejam. Hatinya hancur berkeping-keping, tubuhnya gemetar dengan rasa sakit yang tak hanya fisik, tetapi jauh lebih dalam, sakit yang berasal dari hati yang merasa dikhianati. Anak-anak mereka, Reyan dan Naila, menangis di pelukannya, tetapi Nadira tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin merangkul mereka, tetapi hatinya begitu terluka, dan ia tak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya. Rafa, kenapa kamu begitu? Gumamnya dengan suara hampir tidak terdengar, tetapi tidak ada jawaban, hanya langkah kaki Rafa yang semakin menjauh. Rafa berdiri di pintu, menatap istrinya dengan rasa kebencian yang tak bisa ia sembunyikan. Pergilah, Nadira, ucapnya tanpa emosi. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Jangan pernah kembali ke sini. Dengan berat hati, Nadira akhirnya berdiri, memeluk anak-anaknya erat-erat. Setiap langkah yang ia ambil untuk keluar dari rumah itu, seolah menambah luka yang dalam. Namun ia tahu, ia harus bertahan, meskipun seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Rafa berdiri diam, tubuhnya kaku, melihat Nadira yang perlahan pergi dengan kedua anak mereka. Ia tidak tahu apa yang lebih menghancurkan hatinya, keraguan yang telah ia tanamkan dalam dirinya, atau kenyataan bahwa ia baru saja mengusir istrinya dengan cara yang begitu kejam, hanya karena percaya pada kebohongan yang telah ditanamkan oleh Arini. Di luar rumah, Nadira menangis tanpa suara, merasakan kepergian yang begitu menyakitkan, sementara Rafa berdiri di dalam, merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kekecewaan yang tidak bisa ia atasi. Nadira yang kini terpuruk, berdiri di ambang pintu rumah yang sebelumnya menjadi tempat mereka membangun mimpi-mimpi. Namun hari ini, rumah itu telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan rasa sakit dan penolakan. Bayi-bayi yang baru lahir, Reyan dan Naila, dalam gendongannya, tampak begitu polos, begitu tak berdosa, tak tahu bahwa mereka telah menjadi pusat pertarungan antara dua hati yang dulu saling mencintai. Di luar rumah, udara malam terasa semakin berat. Nadira berjalan perlahan, dengan tubuh yang masih terasa sakit akibat operasi sesar, namun tekadnya tak goyah. Ia tahu bahwa ia harus menjelaskan segala sesuatunya pada Rafa, bahwa ia harus memperjuangkan hak anak-anak mereka, meskipun Rafa tampak begitu keras kepala. Setiap langkahnya terasa seperti perjuangan berat, namun Nadira tidak akan mundur begitu saja. Tidak setelah ia melihat bagaimana suaminya, Rafa,
mengusirnya dengan kata-kata yang begitu tajam. Dengan Rayhan dan Naila dalam pelukannya, Nadira mengetuk pintu rumah yang kini terasa asing. Pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya, Rafa berdiri, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun tanda penyesalan. Hatinya begitu keras, dan matanya yang dulu penuh cinta kini tampak kosong. Tak mampu melihat lagi apa yang ada di depannya. Nadira, suaranya dingin, seolah tak ada lagi kehangatan dalam ucapan itu. Kenapa kamu masih di sini? Aku sudah bilang, kamu harus pergi. Nadira mengangkat kepala, menatap Rafa dengan penuh harapan dan rasa sakit yang tak terungkapkan. Rafa, tolong dengarkan aku. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu harus percaya padaku. Suaranya mulai bergetar, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Anak-anak ini, Rayhan dan Naila, mereka adalah darah dagingmu, Rafa. Mereka tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun, meskipun Nadira berbicara dengan penuh keyakinan, Rafa tetap tidak bergerak. Kata-katanya seperti terperangkap di dalam dadanya, tak bisa meresap ke dalam hati Rafa yang telah dibutakan oleh keraguan dan kebencian. Kamu pikir aku akan mempercayaimu setelah semua yang terjadi? Suara Rafa terdengar semakin keras, semakin dingin. Aku tidak peduli dengan penjelasanmu, Nadira. Aku sudah cukup bodoh untuk percaya padamu, tapi ini sudah terlalu jauh. Nadira terdiam sejenak, mencoba menahan air matanya. Rafa, apa kamu benar-benar tidak mempercayai aku sama sekali? Apakah kamu begitu mudah dipengaruhi oleh orang lain? Foto-foto itu, hasil tes DNA itu semua bohong. Aku tidak berselingkuh. Aku mencintaimu, Rafa, dan aku tidak pernah mengkhianatimu. Rafa menggertakkan giginya, menatap Nadira dengan penuh amarah. Kamu berani bilang begitu setelah semua yang sudah terjadi? Kata Rafa, nada suaranya penuh dengan kemarahan yang membara. Kamu pikir aku bisa mempercayaimu setelah semua kebohongan yang kau buat? Kau pikir aku akan menganggap anak-anak ini sebagai anakku setelah semua yang terjadi? Nadira mencoba meraih tangan Rafa, namun ia menghindar. Rafa, tolong jangan seperti ini. Anak-anak ini, mereka adalah bagian dari kita. Mereka tidak bersalah. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya padaku? Rafa mundur beberapa langkah, wajahnya kaku dan penuh kebencian. Mereka bukan anakku, Nadira, teriaknya, suara itu penuh dengan kepahitan yang menyakitkan. Dan karena itu, mereka haram bagiku. Semua ini adalah akibat dari kebohonganmu. Kata-kata itu meluncur keluar dengan sangat kasar, seolah-olah Rafa tak bisa lagi menahan semua perasaan yang menggerogoti hatinya. Nadira terperanjat, kata-kata itu seperti petir yang menghancurkan hatinya. Rafa, jangan katakan itu. Gumamnya, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Mereka bukan haram, Rafa. Mereka adalah darah dagingmu. Mereka adalah anak-anakmu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu harus percaya padaku. Air mata mulai mengalir di wajah Nadira, dan ia merasakan betapa perasaan terpendam itu semakin sulit untuk dikendalikan. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan. Nadira, aku sudah terlalu lama bertahan, tapi sekarang aku sudah cukup menderita. Rafa berkata dengan suara yang hampir pecah. Anak-anak itu bukan milikku, dan aku tidak ingin melihat mereka lagi. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa ini semua adalah akibat dari kebohonganmu. Rafa kemudian menunduk, menutup wajahnya dengan telapak tangannya, seolah tak mampu melihat wajah Nadira yang hancur lebur. Nadira terdiam, hatinya terhimpit, tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan.
Setiap kata yang keluar dari mulut Rafa semakin menghancurkan dunia yang telah ia bangun bersama. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya, tapi rasanya tidak ada lagi yang bisa ia katakan yang bisa mengubah pikiran Rafa. Rafa, suaranya hampir hilang, namun ia berusaha menahannya. Aku mohon, dengarkan aku. Aku tidak pernah melakukan apa yang kau tuduhkan. Anak-anak ini adalah bagian dari kita. Mereka adalah bagian dari cinta kita. Rafa menoleh dengan ekspresi yang penuh kemarahan dan kebingungan. Cinta? Kamu masih bicara tentang cinta, Nadira? Cinta apa yang bisa ada jika semuanya adalah kebohongan? Tidak ada yang bisa kau katakan yang akan mengubah apa yang sudah aku percayai. Aku sudah cukup dihancurkan oleh semua ini. Nadira menunduk, merasakan beban yang semakin berat. Aku hanya ingin kamu tahu, Rafa, katanya pelan, aku selalu mencintaimu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Tapi jika kamu tidak bisa mempercayaiku lagi, aku tidak tahu harus bagaimana. Dengan langkah perlahan, Nadira berpaling, menatap Reyan dan Naila di pelukannya. Mereka yang tak mengerti apapun, hanya menangis dalam pelukan ibunya. Dan saat itu, Nadira merasa dunia seakan runtuh begitu saja. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada anak-anaknya bahwa ayah mereka, yang seharusnya melindungi mereka, justru menganggap mereka sebagai sesuatu yang tak berharga? Di luar rumah, langit malam terasa semakin gelap, dan Nadira hanya bisa melangkah pergi dengan hati yang hancur. Sementara Rafa tetap berdiri di sana, tenggelam dalam kebenciannya, tak mampu melihat bahwa ia telah kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang diambil oleh Nadira, keputusan yang penuh dengan luka dan perasaan terhimpit. Setelah perpisahan yang begitu mengerikan, setelah segala penolakan dan kata-kata kasar yang terlontar dari mulut Rafa, Nadira merasa bahwa tak ada lagi tempat untuknya di rumah yang dulu penuh dengan cinta itu. Anak-anaknya, Reyan dan Naila, menangis dalam pelukannya, seolah-olah mereka mengerti bahwa dunia mereka telah berubah dalam sekejap. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Nadira membawa anak-anaknya pergi dari rumah itu, berjalan menjauh dengan hati yang hancur. Langkahnya terasa berat, tubuhnya yang baru saja pulih dari operasi sesar seakan tak lagi memberi kekuatan. Namun, ada satu hal yang pasti dalam pikirannya. Ia harus bertahan, tidak peduli seberapa sulitnya. Ia harus membesarkan anak-anaknya sendiri, tanpa Rafa. Ia sudah cukup terjatuh, dan kini saatnya untuk berdiri, meskipun rasa sakit itu begitu mendalam. Nadira membawa Reyan dan Naila menuju rumah bibinya di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian kota besar yang dulu mereka huni. Rumah bibinya yang sederhana dan penuh kehangatan menjadi tempat perlindungan. Meskipun rasanya masih jauh dari rumah yang dulu ia impikan bersama Rafa. Bibinya, yang merasa kasihan melihat kondisi Nadira, menerima mereka dengan tangan terbuka. Masuklah, Nadira. Kamu dan anak-anakmu bisa tinggal di sini. Jangan khawatir, kami akan membantu semampunya, ujar Bibi Nadira, seorang wanita tua dengan senyum lembut yang selalu memberikan rasa nyaman. Nadira hanya bisa mengangguk lemah, menahan tangis yang hampir tak tertahankan. Terima kasih, Bibi. Aku tidak tahu harus kemana lagi, jawabnya dengan suara tercekat. Bibi Nadira memeluknya erat, seolah memberi kekuatan yang sangat ia butuhkan saat itu. Kamu sudah melewati banyak hal, Nadira, tapi kamu tidak sendirian. Kami akan selalu ada untukmu, katanya dengan lembut. Malam itu, Nadira duduk di ruang tamu rumah bibinya, memeluk kedua anaknya yang kini sudah tidur dengan tenang. Di luar, langit gelap dengan bintang-bintang yang tampak jauh dan seakan tidak terjangkau. Nadira menatap anak-anaknya dengan hati yang penuh kecemasan dan harapan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Tidak dengan luka yang begitu dalam,
tidak dengan kehilangan yang begitu besar. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Aku akan membesarkan kalian sendiri, bisiknya pada kedua anaknya yang masih tertidur lelap. Meski dunia memisahkan kita dari orang yang seharusnya melindungi kalian, aku akan selalu ada untuk kalian. Kalian adalah segalanya bagi ibumu. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita lagi. Dengan tekad yang membara, Nadira berjanji pada dirinya sendiri dan pada anak-anaknya. Ia akan memberikan yang terbaik bagi mereka, tanpa melihat ke belakang, meskipun hatinya hancur dan luka itu terasa terlalu dalam untuk sembuh. Di kota kecil ini, meski hidupnya penuh ketidakpastian, ia merasa bahwa ia bisa menemukan ketenangan untuk sementara waktu. Namun, meski rumah bibinya penuh dengan kasih sayang, Nadira tidak bisa melupakan kata-kata Rafa yang terus menghantui pikirannya. Mereka haram bagiku. Kata-kata itu terus terngiang dalam benaknya, membuat hatinya semakin perih. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha untuk melupakan, luka itu akan tetap ada. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada anak-anaknya. Mereka adalah darah dagingnya, dan ia akan melindungi mereka dengan segala cara. Hari-hari berlalu, dan Nadira mulai mencoba menata kembali hidupnya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, walaupun setiap harinya terasa berat. Setiap kali ia melihat senyum Reyan dan Naila, ada sedikit ketenangan dalam hatinya. Mereka adalah alasan ia bertahan, alasan ia tidak pernah berhenti berjuang. Sementara itu, di tempat lain, Rafa semakin terperosok dalam kebingungan dan penyesalan. Walaupun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, suara kecil dalam hatinya mulai mengingatkan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Tetapi saat ia mencoba untuk melangkah kembali, ego dan rasa sakitnya menghalangi. Nadira yang telah pergi, sudah sangat jauh, dan ia merasa tak mampu mengejarnya lagi. Namun, dalam kedalaman hatinya, Rafa mulai merasa kehilangan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar kata-katanya sudah menghancurkan segala sesuatu yang ia cintai. Namun sudah terlambat untuk kembali. Nadira, dengan luka mendalam dan tekad yang tak tergoyahkan, telah memutuskan untuk tidak lagi menyerah. Setelah mengusir Nadira, wanita yang dulu ia cintai dengan segenap hatinya, Rafa merasa terperangkap dalam keputusan-keputusan yang ia buat dengan emosi yang tak terkendali. Arini, wanita yang selama ini berada di balik bayang-bayang perasaannya, kini muncul sebagai pelabuhan yang ia pilih. Namun, di balik pilihan itu, ada sebuah kebohongan yang perlahan mulai terungkap. Setelah menikahi Arini, Rafa merasa bahwa ia telah menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Ia mencoba untuk membangun kembali hidupnya, meskipun hatinya terasa hampa. Nadira dan anak-anak mereka, Reyan dan Naila, telah pergi, dan setiap kali ia teringat mereka, hatinya kembali sakit. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah yang terbaik. Arini, dengan segala perhatian dan kepeduliannya, seolah-olah menjadi jawaban atas kekosongan hatinya. Rafa, aku akan membuatmu bahagia. Arini sering berkata dengan senyuman manis yang selalu bisa menenangkan hatinya. Kita akan membangun keluarga yang baru, kita akan punya anak-anak kita sendiri. Namun, meski segala harapan dan janji-janji itu terdengar begitu indah, sesuatu yang tak pernah terungkap terjadi di balik pintu rumah tangga mereka. Arini, yang selalu memancarkan pesona dan kecantikan, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang besar. Ia mandul. Pada awalnya, Rafa tidak merasakan adanya masalah. Arini selalu tampak penuh semangat, seolah ia benar-benar ingin membangun keluarga dengan Rafa. Namun, semakin lama, keinginan mereka untuk memiliki anak semakin menjadi beban. Arini mulai pura-pura berusaha untuk hamil.
mengunjungi dokter, meminum obat-obatan yang disarankan, menjalani berbagai prosedur, tapi semuanya tampak sia-sia. Setiap kali hasilnya negatif, Arini hanya bisa tersenyum tawar dan meyakinkan Rafa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, satu persatu, Rafa mulai merasakan kejanggalan. Ia mulai merasa cemas dan bingung. Kenapa ini tidak terjadi? Arini? Tanyanya, dengan nada yang lebih gelisah setiap harinya. Kamu bilang kita akan punya anak. Kenapa tidak ada kemajuan? Kenapa selalu gagal? Arini hanya bisa memberi jawaban yang diplomatis. Mungkin ini hanya masalah waktu, Rafa. Aku tahu kamu ingin anak-anak, dan aku ingin itu juga. Aku akan terus berusaha. Suaranya terdengar manis dan penuh pengertian. Namun di dalam hatinya, Arini tahu bahwa ia telah melakukan kebohongan besar. Lama-kelamaan, ketegangan mulai muncul dalam hubungan mereka. Rafa semakin frustrasi. Ia mulai merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali ia bertanya tentang kemungkinan hamil, Arini selalu memberi alasan yang lebih halus. Namun di balik kata-kata itu, Rafa bisa merasakan adanya ketidaksungguhan. Arini tidak benar-benar berusaha untuk hamil, ia hanya berpura-pura. Kenapa aku merasa seperti ini, Arini? Rafa berkata suatu malam, duduk di tepi tempat tidur mereka. Aku merasa seperti aku hidup dalam kebohongan. Kita menikah untuk membangun sebuah keluarga, tapi aku tidak melihat adanya usaha nyata dari kamu. Arini menatapnya, matanya berkilau dengan ketegangan yang tersembunyi. Rafa, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu tidak tahu betapa aku ingin memberikanmu anak-anak yang kamu impikan. Aku ingin membuatmu bahagia. Jangan pikir aku tidak peduli. Jawab Arini dengan suara yang penuh pengertian, mencoba meyakinkan Rafa, meskipun ia tahu bahwa kata-katanya hanyalah omong kosong. Namun, meski Arini berusaha menutupi kenyataan dengan kata-kata manis, Rafa semakin merasakan ketidakberesan. Ia tak lagi bisa menutupi perasaan frustrasinya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus hidup seperti ini, Arini. Setiap kali aku melihat anak-anak Nadira, aku merasa semakin jauh dari apa yang seharusnya ada di hidupku. Suara Rafa penuh dengan penyesalan dan ketegangan yang sulit disembunyikan. Jangan bicara tentang Nadira lagi. Arini tiba-tiba membentak, membuat Rafa terkejut. Aku di sini sekarang. Rafa, aku yang menjadi istrimu, aku yang mendampingimu. Kamu harus berhenti memikirkan masa lalu. Rafa terdiam, matanya menatap Arini dengan penuh kekosongan. Aku hanya ingin anak-anak, Arini. Itu yang selalu kuinginkan. Aku pikir kita bisa melakukannya bersama-sama. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa bahwa aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Kepala Rafa terasa semakin pusing dengan kebingungan yang semakin mendalam. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menikahi Arini. Namun, di sisi lain, ia merasa semakin terpuruk dalam kesepian dan kekecewaan. Arini, yang semula tampak seperti penyelamat, kini menjadi sumber dari ketidakpastian yang lebih besar. Setiap malam, ketika ia terbaring di tempat tidur, Rafa merasa dirinya semakin jauh dari apa yang ia inginkan dalam hidup. Sebuah keluarga yang utuh, dengan anak-anak yang ia bisa banggakan. Arini, di sisi lain, merasa semakin tertekan. Ia berusaha untuk mempertahankan citra sempurna yang telah ia bangun di depan Rafa, meskipun di dalam dirinya ia tahu bahwa segala usaha itu sia-sia. Ia pura-pura berusaha untuk hamil, pura-pura mendengarkan Rafa, namun dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Rafa inginkan. Dan semakin lama,
semakin berat beban kebohongan itu ia tanggung. Rafa yang dulu selalu penuh harapan kini mulai patah semangat. Setiap hari yang berlalu semakin menambah rasa frustasi di dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kini terjebak dalam sebuah siklus tanpa ujung, terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa lagi ia percaya. Dan Arini, meskipun berusaha keras untuk mempertahankan peran yang ia mainkan, mulai merasakan bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan yang semakin jelas, bahwa kebohongan mereka akhirnya akan terungkap. Meskipun penuh dengan luka dan kepahitan, tetap berjalan dan mengubah segalanya. 6 tahun berlalu sejak perpisahan yang mengerikan antara Nadira dan Rafa. Meskipun hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda, Nadira dan anak-anaknya, Reyan dan Naila, telah menemukan cara mereka untuk bangkit, berjuang, dan berhasil. Nadira, yang dulu terpuruk dalam rasa sakit, kini menjadi sosok wanita yang kuat dan mandiri. Dengan tekad yang menggelora, ia membuka butik kecil di kota tempat ia menetap bersama anak-anaknya. Butik itu bukan sekadar tempat untuk berjualan pakaian, tapi juga lambang perjuangan Nadira. Dengan sentuhan artistiknya, butik tersebut menjadi salah satu tempat favorit di kota kecil itu, dikenal dengan koleksi busana yang modis dan elegan, namun tetap terasa nyaman dan ramah di kantong. Nadira yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga, kini menjadi pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Malam hari, ketika butik tutup, Nadira duduk di ruang kerja kecil di rumah bibinya, memeriksa laporan keuangan dan merencanakan langkah selanjutnya. Ia tersenyum kecil ketika melihat foto anak-anaknya yang tersenyum ceria di atas meja. Reyan dan Naila tumbuh dengan baik, dengan bakat seni yang mulai terlihat jelas. Reyan, anak lelaki sulungnya, sejak kecil telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap musik. Setiap kali mendengar suara alat musik, ia tampak terpukau dan seakan-akan dunia berhenti berputar. Nadira ingat saat pertama kali Reyan memainkan gitar. Meski hanya beberapa nada, namun matanya begitu berbinar, penuh semangat. "Ibu, aku ingin jadi musisi," katanya dengan penuh percaya diri. Nadira, dengan cinta yang tak terbatas, selalu mendukung impian Reyan. "Kamu bisa jadi apa saja yang kamu impikan, Reyan. Ibu akan selalu ada untukmu." Sementara itu, Naila, si bungsu yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, menunjukkan bakat luar biasa dalam seni lukis. Sejak usia 5 tahun, Naila sudah mulai melukis dengan warna-warni yang menakjubkan. Seringkali menciptakan karya seni yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Setiap kali Naila menunjukkan gambarnya, Nadira merasa bangga dan penuh rasa haru. "Ibu, lihat ini aku dan Reyan." Naila sering berkata sambil menunjukkan gambar dirinya bersama kakaknya, dengan warna-warna cerah yang menggambarkan keceriaan mereka. "Aku ingin jadi pelukis terkenal, Bu." Naila selalu bersemangat bercerita tentang cita-citanya, dan Nadira, dengan sabar, selalu memberinya semangat. Kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan kini mulai menunjukkan hasil. Butik Nadira berkembang pesat, dan ia mendapat pengakuan dari banyak orang, bahkan dari kalangan artis yang sering datang untuk membeli koleksi pakaian buatan Nadira. Namun, meskipun ia telah meraih kesuksesan, Nadira tidak melupakan siapa dirinya. Ia selalu memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan yang terbaik, pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan untuk mengejar impian mereka. Di sisi lain, Rafa, meskipun hidup bersama Arini, merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang ia ciptakan. Meskipun ia menikahi Arini, pernikahan mereka tidak pernah sepenuhnya membahagiakan. Anak-anak yang ia impikan tak kunjung datang, dan Arini yang tak pernah bisa hamil semakin menunjukkan ketidakmampuannya untuk memberikan apa yang diinginkan Rafa. Arini yang awalnya penuh dengan pesona kini semakin tertutup, dan hubungan mereka semakin terasa hampa.
Suatu sore, Rafa duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto lama yang ia simpan dalam laci meja. Di antara foto-foto itu, ada satu foto yang sangat ia kenang, foto Nadira dan anak-anak mereka. Matanya beralih dari satu foto ke foto lainnya, mengingat saat-saat indah yang pernah mereka lewati bersama. Kenapa aku begitu bodoh? Pikirnya, rasa penyesalan mulai menghantui hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat dulu telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Saat itu, ia mendapat telepon dari seorang rekan bisnis yang memberi kabar bahwa butik Nadira akan membuka cabang baru di kota besar. Berita itu membuat hatinya semakin kacau. Nadira, dia berhasil, pikirnya dengan rasa campur aduk. Ia merasa bangga, namun di sisi lain, penyesalan itu semakin mendalam. Seandainya ia tidak terburu-buru mempercayai Arini dan mengusir Nadira, mungkin hidupnya bisa berbeda. Mungkin ia bisa menjadi bagian dari kehidupan anak-anaknya, menyaksikan mereka tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Namun, meski hati Rafa dipenuhi dengan rasa kehilangan, Nadira dan anak-anaknya tidak membutuhkan keberadaannya. Mereka telah menemukan jalan mereka sendiri, jauh lebih kuat dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Rayyan dan Naila berkembang menjadi anak-anak yang penuh bakat dan percaya diri. Nadira, dengan segala usaha dan ketekunannya, membuktikan bahwa ia bisa meraih sukses tanpa bantuan siapapun. Di tengah kesibukan mereka, Nadira dan anak-anaknya tidak pernah melupakan kebahagiaan yang mereka miliki. Mereka memiliki keluarga yang utuh. Meski tanpa Rafa, mereka selalu bersama. Nadira tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mencintai dan berjuang untuk orang yang kita sayangi. Ia dan anak-anaknya adalah bukti nyata bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, ada kekuatan dalam mencintai dan membangun kembali setelah jatuh. Dan meskipun Rafa masih terperangkap dalam kebingungannya, Nadira telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dengan butik yang sukses, anak-anak yang luar biasa, dan cinta yang tak tergoyahkan, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, pilihan untuk melangkah maju, meskipun harus meninggalkan masa lalu yang penuh dengan luka. Pada suatu sore yang biasa, saat Rafa sedang duduk di ruang tamu, ia menyalakan televisi untuk menghabiskan waktu sejenak. Di layar kaca, sebuah acara talk show lokal tengah berlangsung. Tiba-tiba, wajah yang sangat familiar muncul. Nadira, dengan senyum yang penuh kehangatan, duduk di sebelah Rayyan dan Naila. Mereka sedang diwawancarai mengenai butik Nadira yang sukses dan kehidupan baru mereka yang penuh kebahagiaan. Rafa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan layar tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Wajah Rayyan, anak sulung Nadira, begitu mirip dengan dirinya saat kecil. Bahkan, ada gerakan dan ekspresi yang tak bisa ia dustakan. Semuanya mengingatkan pada dirinya, Rafa, saat ia masih kecil. Mata yang sama, bentuk wajah yang sama, bahkan senyuman Rayyan yang mirip sekali dengan senyum masa kecilnya. Rafa merasa seperti dunia berhenti sejenak saat ia memandang wajah itu. "Tunggu," bisik Rafa pada dirinya sendiri. Itu anakku." Suara hatinya terasa semakin kacau. Dia benar-benar mirip denganku. Ia terus menatap layar dengan penuh perhatian, tak mampu memalingkan wajahnya. Dalam wawancara itu, Rayyan berbicara dengan percaya diri, menceritakan bagaimana Nadira membesarkan mereka dengan penuh kasih dan kerja keras. Setiap kata yang keluar dari mulut Rayyan seakan semakin membuka pintu penyesalan di dalam hati Rafa. Nadira, yang dulu ia anggap telah mengkhianatinya, kini membesarkan anak-anak yang luar biasa, dan salah satunya adalah anak yang sangat mirip dengannya. "Rayyan, bagaimana rasanya memiliki ibu yang sukses seperti Ibu Nadira?" Pewawancara bertanya. Rayyan menjawab dengan senyum lebar, "Ibu luar biasa.
Dia selalu ada untuk kami, mendukung kami, dan membuat kami merasa spesial setiap hari. Semua yang kami capai adalah berkat ibu. Ketika Ryan tertawa kecil, Rafa melihat senyum itu dan tanpa bisa menahannya, ia merasakan gelombang perasaan yang luar biasa. Ada kerinduan yang mendalam untuk merasakan kembali kedekatan itu, perasaan yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Mengapa aku tidak pernah melihat ini sebelumnya? Pikirnya, rasa penyesalan mulai menyelubungi hatinya. Kenapa aku begitu bodoh? Rafa menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Wajah Ryan itu, anak yang selalu ia tolak dan anggap bukan darah dagingnya, ternyata adalah bagian darinya. Anak itu adalah buah hati yang selama ini ia buang begitu saja. Wajah itu adalah wajah yang ia kenal dengan baik, wajah yang ia bawa dalam kenangan masa kecilnya. Namun kini, setelah bertahun-tahun, baru ia sadari. Akhirnya, Rafa merasakan getaran penyesalan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin hancur. Ia teringat kembali akan perpisahan mereka, kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada Nadira, bagaimana ia pernah mengusirnya dan menuduhnya berselingkuh. Padahal kenyataannya, ia telah kehilangan anak kandungnya sendiri. Rasa sakit itu menggerogoti hatinya. Kenapa aku tidak melihatnya dulu? Gumam Rafa, memegang kepalanya yang terasa pening. Dia anakku. Aku telah menghancurkan segalanya. Saat wawancara berlanjut, kamera menunjukkan gambar keluarga kecil Nadira, Ryan dan Naila yang tersenyum ceria di samping ibunya. Rafa hanya bisa menatap layar dengan tatapan kosong, hati yang kacau dan penuh sesal. Semua yang pernah ia miliki, semua yang pernah ia inginkan, kini telah hilang. Nadira dan anak-anak mereka telah membangun kehidupan yang bahagia tanpa dirinya. Ryan dan Naila telah tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, dan Rafa tidak ada di sana untuk menyaksikan semua itu. Setelah wawancara selesai, Rafa masih terdiam, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Hatinya hancur, dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Dia tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah hampir hilang. Nadira telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan Ryan serta Naila tumbuh dengan penuh cinta dari ibunya, tanpa dirinya. Rafa menekan dadanya, mencoba menahan tangis yang hampir meledak. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya, dan ia terjebak dalam kebodohan dan ego yang telah merusak segalanya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Ia tahu, meskipun ada keinginan untuk memperbaiki semuanya, tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Nadira telah melanjutkan hidupnya, dan anak-anak itu, anak-anak yang seharusnya ia sayangi dan lindungi, sudah lebih dulu menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihilangkan dari hatinya. Ia tidak bisa menahan perasaan ingin mencari tahu lebih banyak tentang Ryan, anaknya. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya, dan ia tahu bahwa meskipun terlambat, ia harus memperjuangkan kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia tinggalkan. Setelah melihat wawancara Nadira dan anak-anaknya di televisi, hatinya hancur. Wajah Ryan yang begitu mirip dengannya memunculkan gelombang penyesalan yang tak terbendung. Ia tahu, meskipun perasaan itu datang terlambat, ada satu hal yang harus ia lakukan, mencari kebenaran tentang anak-anaknya. Setelah berhari-hari terombang-ambing dengan kebingungannya, Rafa merasa semakin terhimpit oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merasa harus mengetahui satu hal dengan pasti. Apakah Ryan dan Naila benar-benar anak kandungnya? Bukankah ini sudah saatnya ia mengungkapkan kebenaran yang telah lama terkubur? Meskipun ia tahu itu adalah tindakan yang salah, ada rasa penasaran yang menguasainya. Suatu malam, Rafa memutuskan untuk mengikuti Nadira. Ia merasa cemas, namun keinginan untuk tahu lebih besar dari rasa takutnya.
Ia menunggu dengan sabar di luar butik Nadira, memperhatikan saat wanita itu keluar dengan kedua anaknya, Rayyan dan Naila, seperti biasa. Mereka terlihat bahagia, tertawa bersama, tanpa mengetahui bahwa Rafa diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Ini gila, bisik Rafa pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat salah. Namun rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya membuatnya merasa tak bisa berhenti. Aku harus tahu. Aku harus memastikan. Karena cerita ini terlalu panjang. Jadi kita lanjut part 2 ya.